Dalam dunia ini, semua makhluk terlahir dengan kamanya masing-masing. Ada yang terlahir cantik, tampan, banyak uang dan jabatan yang tinggi, dan sebagainya. Tetapi ada juga yang terlahir dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Salah satunya seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa seorang yang mengalami gangguan jiwa diakibatkan dari beberapa hal yang berasal dari luar faktor kelahiran. Misalnya saja, karena permasalahan yang dihadapi terlalu berat bagi mereka. Dan dalam agama Buddha, setelah suatu makhluk meninggal, maka akan terlahir kembali sesuai dengan karma yang telah diperbuat. Nah, bagaimana dengan orang yang mengalami gangguan jiwa? Kemanakah mereka akan terlahir kembali? Semuanya akan dikupas tuntas dalam talkshow pada malam ini. Ya, jadi topik kita hari ini adalah kemanakah orang sakit jiwa akan terlahir kembali. Ini sebuah judul yang menggelitik juga. Dan semoga sesudah saya memberikan penjelasan ada beberapa hal yang bisa lebih jelas dan bisa dipahami. Pertanyaan penting pertama, apakah setelah meninggal dunia orang yang sakit jiwa ini tidak akan masuk neraka dan pasti masuk surga? Karena ada anggapan bahwa kalau orang sakit jiwa atau dalam kutip terganggu jiwanya atau gila, maka perbuatannya tidak dianggap berdosa. Berikutnya adalah pertanyaan, apakah orang yang tidak sakit jiwa tidak peduli mau lahir di mana? Tidak peduli kelahirannya yang akan datang. Dalam agama Buddha diajarkan mengenai alam kehidupan. Ada 31 alam kehidupan, di mana manusia menempati alam yang kelima. Di bawah manusia ada 4 alam yang menderita. Alam neraka, alam binatang atau hewan, alam peta atau setan, dan alam asura atau jin. Kemudian di atas alam manusia ada 6 alam dewa atau surga yang masih mengenal jenis kelamin. Jadi ada dewa dan ada dewi. Kemudian di atasnya lagi ada 16 alam Brahma yang berbentuk, memiliki rupa, disebut rupa Brahma. Kemudian yang tertinggi ada 4 alam Brahma yang tanpa rupa, disebut arupa Brahma. Nah, ini adalah sebuah gambaran di mana manusia itu menempati yang paling bawah, karena manusia dengan para dewa dianggap sebagai kama sugati bumi, bumi atau tempat di mana orang bisa menikmati karma baik. Ini warnanya pink ini Yang di paling bawah warnanya orange ini adalah alam apaya. Sedangkan yang warnanya biru ada alam rupa Brahma, yang paling atas itu arupa Brahma. Di dalam alam semesta ini ada 5 hukum alam. 2 diantaranya mengatur manusia, yaitu karma niyama atau karma niyama. Hukum karma yang mengatur antara perbuatan dan akibatnya. Kemudian ada lagi cita niyama, hukum alam yang mengatur mengenai batin. Jadi mengatur bekerjanya cita dan cetasika dalam batin manusia. Dan perbuatan manusia itu dimulai dari cetana atau kehendak untuk berbuat, yang kemudian dilanjutkan dengan ucapan dan jasmani. Nah, di alam manusia kita sudah tahu bahwa ada yang namanya lahir, ada tua, sakit, dan mati. Setiap kelahiran akan diikuti dengan 3 hal yang berikut.
tua, sakit, dan mati. Tetapi kecuali itu ada juga yang namanya suka. Ya, jadi ada suka dan duka dalam hidup kita. Nah, yang penting di sini bahwa manusia itu masih dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Nah, ini yang merupakan akar dari semua perbuatan yang keliru atau jahat selama hidup. Tetapi alam manusia ini luar biasa karena di alam manusia terbuka kesempatan untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian sampai mencapai tingkat Sambuddha, ya, yaitu mencapai sama sambodhi. Ya. Kemudian apa yang dialami ditentukan oleh karmanya masing-masing. Mungkin pada saat ini harapan hidup tidak lebih dari 100 tahun. Kemudian di alam apa ya, atau alam menderita, yang menonjol adalah derita atau duka. Ya. Sakit, lapar, haus, dan seterusnya. Yang terlihat misalnya adalah penghuni alam binatang atau hewan. Itu satu dimensi dengan kita. Tapi ada juga yang tidak terlihat, yaitu penghuni alam neraka, alam peta, dan asura. Sedangkan usianya tidak menentu, tergantung dari karma masing-masing. Ada yang lama sekali, ada yang sebentar. Tetapi yang pasti sangat sulit untuk naik ke alam yang lebih luhur atau lebih tinggi. Nah, di atas alam manusia ada alam surga atau alam dewa-dewi. Yang menonjol di sana adalah suka, ya, semuanya bahagia. Tidak ada yang sakit atau menderita. Dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan, fisiknya tetap muda, sehat, dan tidak menjadi tua. Ya. Nah, usianya ini antara 9 juta tahun sampai 10 miliar tahun. Penghuni alam Brahma dan Arupa Brahma lebih lama lagi. Ya. Rasanya kok nggak habis-habis begitu ya, karena saking lamanya. Sekarang kita melihat penggolongan orang sakit jiwa secara sederhana. Ya. Yang pertama adalah gangguan jiwa berat atau psikosis. Ya, ada dibagi dua, yang pertama fungsional, yang kedua organik. Ya, organik yang berhubungan dengan fisik, fungsional, fisiknya tidak begitu terganggu. Nah, ciri khususnya adalah mereka ini tidak mampu menilai realitas. Ya. Ada halusinasi, ya. Ada waham atau delusion, ya. Lalu bertingkah laku yang aneh-aneh, yang tidak masuk akal. Ya. Sehingga sebagian dari mereka perlu diasingkan atau diobati, diisolasi di dalam institusi yang kita sebut sebagai rumah sakit jiwa. Tentu di sana tidak bisa selamanya. Ya. Kalau kondisinya sudah terkendali, ya bisa kembali ke rumah masing-masing. Yang kedua adalah gangguan jiwa ringan atau golongan neurosis. Ya. Gejala utamanya adalah cemas, fobia, ya, obsesi kompulsif, disosiasi, dan lain-lain. Termasuk panik. Ya. Nah, ini orangnya bisa kerja seperti orang lain, tidak perlu dirawat, tetapi hidupnya tidak nyaman, ya. Merasa tidak happy, ya. Pikirannya sangat aktif, ya, dominan. Ya. Lalu yang ketiga adalah golongan gangguan kepribadian. Ya. Di sini ada gangguan paranoid, yang suka curiga sama orang lain, ya. Antisosial, ya. Dulu disebut psikopatik, ya, atau sosiopatik, skizoid yang suka menyendiri, dan seterusnya. Nah, mereka ini sukar menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain, ya. Sehingga sering menimbulkan masalah. Kemudian yang terakhir adalah golongan orang-orang yang terbelakang kecerdasannya, IQ-nya rendah, ya. Disebut sebagai retardasi mental. Sebetulnya ya gangguan jiwa sangat banyak, ya. Hanya ini saya bikin yang sangat sederhana supaya mudah dipahami.
Sekarang kita lihat konsep kematian menurut Buddhis. Yang pertama adalah habisnya janaka karma. Ya, karma yang membuat kita hidup sudah habis. Ya. Jadi seperti pelita, sumbunya sudah habis, ya, tidak bisa menyala lagi. Ya. Contohnya baru lahir meninggal dunia, balita. Ya. Kemudian ayukhaya, habisnya usia, ya, jadi meninggal karena usia tua. Seperti pelita yang padam karena minyak bakarnya habis. Ya. Sumbunya masih ada, tapi minyaknya sudah habis. Kemudian kalau yang habis dua-duanya, janaka kama dan usia, ya, pelita yang padam karena sumbu dan minyaknya habis terbakar. Tidak bisa hidup lagi. Dan yang keempat adalah upacedaka kaya. Upacedakaya. Ya. Terpotongnya tenaga kama, janaka kama, sebelum jangka waktunya habis. Ya. Seperti pelitanya masih ada minyak, masih ada sumbu, tapi padam karena tertiup angin misalnya. Ya. Atau orang itu meninggal karena kecelakaan. Ya. Kemudian selanjutnya, kita ini semua akan mengalami yang namanya tumimba lahir. Tumimba lahir ini akan berlangsung terus sepanjang makhluk itu belum mencapai nibbana. Ya. Setiap kelahiran pasti akan diikuti dengan kelahiran. Kemudian setiap kematian akan diikuti dengan kelahiran berikut. Terus begitu. Ya. Sering disebut sebagai lingkaran samsara. Ya. Dan kemudian kondisi setiap makhluk dalam hidupnya ditentukan oleh karma masing-masing. Ya. Jadi tidak ada makhluk yang nasibnya sama, pasti beda-beda. Nah, ini adalah sebuah konsep, ya, yang diajarkan Sang Buddha mengenai tumimba lahir, ya, yaitu yang kita sebut sebagai paticca samuppada, ya, samuppada. Jadi karena ketidaktahuan dalam kehidupan yang dulu, karena kebodohan kita menganggap aku sebagai sesuatu yang eksis, lalu banyak melakukan perbuatan, sehingga menghasilkan sangkara, yaitu buah-buah karma. Dan ketika meninggal dunia, harus ada yang bertanggung jawab terhadap semua perbuatan itu. Ya. Maka lahirlah lagi menjadi manusia. Ya. Dengan winyana, ya, patisandi winyana, lalu masuk ke dalam rahim, ya, pembuahan, ya, nama rupa, ya, kemudian selanjutnya berkembang menjadi bayi atau janin yang memiliki jaringan syaraf sehingga memiliki kemampuan untuk menerima kesan-kesan. Selanjutnya setelah menjadi manusia lahir lalu bisa menerima perasaan, ya, kesan-kesan sebagai perasaan. Dan perasaan yang menyenangkan ini akan membuat timbulnya nafsu keinginan. Nafsu keinginan yang dilayani terus-menerus akan menjadi kemelekatan. Ya. Upadana. Ya, upadana. Kemudian karena ada kemelekatan setelah meninggal dunia, timbullah proses bawa atau kelahiran kembali. Kemudian lahir kembali, jati, lalu dilanjutkan dengan jara marana, yaitu usia tua, sakit, mati dalam kehidupan yang berikut. 12 nidana ini akan berproses terus, ya, sepanjang makhluk itu belum mencapai tingkat-tingkat kesucian, ya, sebelum menjadi arahat, akan berputar terus. Ya. Nah, menurut agama Buddha ada 4 jenis tumimba lahir. Yang pertama adalah apaya patisandi, lahir ke alam apaya, yaitu alam neraka, alam binatang, alam peta, alam asura. Kemudian kama sugati patisandi, lahir ke alam manusia atau dewa. Kemudian rupa wacara patisandi, lahir ke alam rupa brahma. Dan yang keempat arupa wacara patisandi, lahir ke alam arupa brahma. Jadi secara praktis, ya, setelah meninggal dunia maka ada 6 pintu yang bisa dimasuki, ya, oleh orang yang meninggal dunia. Pertama adalah alam Brahma.
Yang kedua, alam dewa yang 6. Kemudian bisa masuk alam manusia, lalu bisa masuk alam peta atau asura, lalu bisa masuk ke alam hewan atau binatang, dan yang terakhir bisa masuk ke alam manakah. Selanjutnya kita bicara tiketnya. Ya. Siapapun yang mau masuk alam Brahma harus mencapai jhana. Ya. Jhana yaitu kemampuan untuk berkonsentrasi ya, dalam samatha bhavana, atau yang telah mencapai tingkat anagami. Ya. Manusia yang telah mencapai tingkat anagami dan memiliki jhana bisa terlahir di alam Brahma. Kemudian untuk lahir di alam dewa, ya, bisa juga dengan melakukan banyak berdana dan memiliki sila yang baik. Plus sudah menjadi orang suci, ya. Swatapana, Sakadagami, dan Anagami yang tidak memiliki jhana. Dan kita juga bisa lahir jadi manusia kembali dengan tiket berdana dan sila. Sila itu moral ya, yang baik. Kemudian di bawah pengaruh keserakahan, ya, bisa lahir dalam asura atau peta. Ya, keserakahan terhadap kekuasaan lebih banyak lahir di alam asura. Keserakahan terhadap materi itu bisa lahir di alam peta. Kemudian di bawah pengaruh kebodohan, ya, manusia bisa terlahir di alam hewan atau binatang. Nah, yang terakhir alam neraka itu karena pelanggaran sila dan banyak melakukan perbuatan jahat ya, yang berdasarkan kebencian. Nah, ketika manusia meninggal dunia, di dalam pikirannya, dalam batinnya muncul yang disebut cuti cita, ya, yaitu gambaran pikiran terakhir yang muncul dalam batin menjelang meninggal dunia. Ya, jadi catatan peristiwa sejak kecil sampai menjelang kematian itu muncul semua. Ya. Dan cuti cita ini yang menentukan kelahiran ke alam selanjutnya. Ya, kalau baik, bagus, ya ke alam yang bagus. Kalau buruk, menyeramkan, mengerikan, ya turun ke alam yang lebih buruk, ya, atau alam menderita, apa yang. Nah, kematian itu terjadi ketika tubuh kita tidak mampu lagi berfungsi sebagai tempat berfungsinya batin, ya. Karena makhluk hidup itu harus terdiri dari dua unsur, nama dan rupa. Nama itu jiwa, rupa itu jasmani. Juga karena rusaknya organ-organ tubuh, jantung berhenti berdenyut, paru-paru berhenti bernafas, otak berhenti berproses, refleks pupil negatif, sehingga akhirnya terjadilah kematian. Ya. Sarana untuk berpindahnya dari satu kehidupan ke kehidupan yang berikutnya adalah gandaba atau pati sandi winyana. Ya. Jadi kesadaran penghubung yang menghubungkan sebuah kehidupan dengan kehidupan yang lain. Jadi ketika pindah itu gandaba membawa serta seluruh rekaman peristiwa yang pernah dialami. Juga membawa kemampuan tertentu atau bakat. Juga membawa catatan karma. Penyakit juga termasuk yang dibawa ya, dalam kelahiran berikut. Nah, kemudian kita mengenal ada 4 jenis kelahiran. Ya. Manusia itu termasuk yang jala bujayoni, jadi melalui kandungan. Kemudian hewan andaja yoni seperti buaya, ular, burung, ya, itu melalui telur. Kemudian Sasanadhaja yoni itu melalui kelembapan, ya, seperti amuba itu binatang satu sel itu membelah diri melalui pembelahan sel, ya. Jadi bukan kandungan, bukan telur. Kemudian upapatika yoni secara spontan, yaitu penghuni alam neraka, alam peta, asura, dewa atau brahma.
Jadi tidak ada dewa yang hamil, langsung menjelma, yang namanya penjelmaan. Ya. Kemudian persiapan, ya, supaya ya, bagus, ya kita harus mengupayakan agar batin tetap tenang dan santai menjelang kematian. Sehingga cita-cita yang indah, bagus yang muncul, yaitu dengan banyak berbuat kebaikan. Dan dalam keadaan seburuk apapun harus selalu sadar, tidak tenggelam dalam ketakutan atau kegelisahan, ya, agar cita-cita tetap indah atau bagus. Kalau bisa sih kita upayakan agar batin tetap bahagia dalam kondisi apapun juga. Ini adalah sebuah gambar yang praktis, ya, di mana kita ada di kotak yang warnanya pink ini, ya. Kalau kita dalam hidup ini banyak berbuat kejahatan, maka kita jatuh ke bawah, ke alam asura, peta, hewan, dan neraka. Ini dekat dengan api neraka, jadi panas. Ya. Kalau kita banyak berbuat amal, ya, melaksanakan sila, kita bisa jadi manusia atau jadi dewa. Ya. Nah, kalau kita rajin meditasi, memiliki jana, lalu kita bisa lahir ke alam rupa Brahma atau arupa Brahma. Nah, orang-orang yang mencapai tingkat-tingkat kesucian itu bisa mencapai yang warnanya kuning, ya, Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat. Ya. Yaitu, dan kalau sudah mencapai Sotapana, suatu saat pasti akan menjadi Arahat. Ini adalah Dhamma map, jadi artinya upaya untuk membuat semua menjadi lebih sederhana. Dan di sini tidak ada yang gratis, kita harus berupaya sungguh-sungguh, ya, supaya bisa naik kelas. Begitu.